bersalat berjamaah di masjid, tidak meninggalkannya, baik dalam keadaan kita repot ataupun kita dalam lapang, tetap kita salat berjamaah di masjid, memakmurkan masjid. Niscaya sedikit demi sedikit rasa ria, rasa ujub, rasa ingin dengar, ingin dilihat oleh orang akan dikis dengan sendirinya. Disitulah dengan ikhlas akan terbangun, terbina dengan baik dalam sebuah proses. Maka bermohon kepada Allah dengan 3 hal, wabil khusus setelah sholat fardu kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu dan manfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering dan sering kita dawamkan dalam doa-doa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shalla alaihi Allah wa malaikatuhu wal mu'minun. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hayya Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalimat puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan langkah kita menuju Masjidul Anwar ini guna laksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita dan Jumat ini Allah Subhanahu wa ta'ala terima. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhatur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umat beliau senantiasa istiqamah menjalankan sunnah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah, khatib berwasiat pada pribadi di masa kalian, marilah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal kita untuk hari yang abadi di akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema khutbah pada siang yang berbahagia ini yaitu memohon kebaikan.
Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah majlisnya berdoa sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ahmad dari Ummu Salamah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idza shalla subha hina yusallim, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, mengucapkan doa ketika selesai salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Hadis ini menyiratkan 3 hal penting kepada kita dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Yang utama adalah kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, baik secara lahir maupun secara zahir dan batin, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita sejak sebelum akil balik hingga kita hari ini. Inni as'aluka ilman nafi'ah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah bermohon pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bisa menerangi dirinya dan orang lain, akan memberikan cahaya kepadanya dan orang sekitarnya. Ilmu yang bermanfaat bisa menerangi kegelapan lingkungannya dan dirinya, bisa menerangi orang lain. Itulah ilmu-ilmu yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap desah napas kita, sehari semalam 24 jam kita bermulazamah, bermohon, mendawamkan pada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dalam salat 5 waktu kita, dan lebih spesial ketika selesai salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat yang akan menggiring empuknya pemiliknya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan secara tersirat kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala sebaliknya dari ilmu yang tidak bermanfaat yang akan menjerembabkan diri sempurnya pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Banyak orang pintar hari ini, tapi kepintarannya untuk mempintari orang lain. Na'udzubillah. Kalau kita simak media massa atau kita sudah mafhum semuanya bahwa orang-orang yang melakukan korupsi bukan orang-orang bodoh, orang-orang yang mungkin tidak mengenal tanah, tidak mengenal beceknya, beloknya tanah. Artinya dari segi pendidikan dia adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, namun ilmu yang dia peroleh, ilmu yang dia dapatkan tidak menyebabkan menjadi asbab pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak ada iman dalam dirinya. Ilmu sebagai ilmu saja, tapi untuk mempintar orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Imam Ibnu Majah menyebutkan, janganlah kalian pelajari ilmu untuk mendebat para ulama, meremehkan orang bodoh, dan menghiasi diri dengan riya dalam sebuah majlis. Wa may yaf'alhu dzalika, maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, kata Nabi, baginya neraka, baginya neraka. Na'udzubillah min dzalik.
Dalam sebuah kisah disebutkan oleh Abi Dunia menyebutkan sebuah cerita bahwa Abdullah bin Hanzalah al-Ghazali suatu saat keluar dari masjid selesai salat wajib. Beliau berzikir dan kemudian beliau keluar masjid menemui seseorang yang dia belum pernah lihat orang tersebut, dan dia manggil namanya, wahai Abdullah, wahai Abdullah, wahai Abdullah, apakah engkau kenal diriku? Ya, aku kenal dirimu. Padahal sebelumnya belum pernah dia melihat orang tersebut, belum pernah bertatap muka ataupun bertanya. Tapi beliau dengan yakin, aku mengenal dirimu. Kemudian dia bertanya, dari mana engkau mengetahui diriku? Padahal aku dan engkau belum pernah bertemu, belum pernah bertatap muka. Engkau adalah setan, kata Abdullah bin Hanzalah. Bagaimana engkau tahu aku adalah setan? Kata orang tersebut, ketika aku dalam masjid berzikir niat Allah Subhanahu wa taala, namun ketika aku keluar masjid aku lupa dan zikir niat Allah Subhanahu wa taala, dan pastikan kau adalah setan. Kemudian orang ini mengiyakan, benar, aku adalah setan. Kemudian Abdullah bin Hanzalah ini bergegas, namun dipaksa panggil dicegat oleh orang tersebut. Wahai Abdullah, berhenti sejenak. Maukah engkau aku beritahu sesuatu yang akan menyelamatkan dirimu? Mendengar ocehan orang tersebut, maka Abdullah bin Hanzalah ini menyetopkan langkahnya. Ada apa gerangan? Bahwa apabila engkau sedang Ibrahim wa Musa pada orang lain, kepada dirimu, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa. Hadrakumullah. Yang kedua, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyibah. Ya Allah, aku memohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang halal. Rezeki yang baik dan halal adalah rezeki yang kita peroleh dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dari caranya yang halal, juga dari rezeki yang secara zat adalah halal menurut Allah dan Rasul-Nya. Kita mungkin banyak sekali memperoleh rezeki, namun kita belum yakin rezeki yang kita peroleh itu rezeki halal atau tidak. Maka tanyalah, istafti qalbak, tanyalah dirimu, tanyalah hatimu. Karena hati akan bisa memberikan jawaban yang pasti. Rezeki yang kita bawa untuk menafkahi keluarga di rumah, halal atau haram, halal atau masih remang-remang atau syubhat, maka adalah hati kita yang bisa menjawab. Makanya banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban. Dan yang ketiga, Allah muliakan, kita perbanyak bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu inni as'aluka amalan mutaqabbalan. Meminta pada Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita dari sejak kita akil balik hingga hari ini, mudah-mudahan amal ibadah kita amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin kita ketika akan sholat berjamaah pada awal mulanya kita masih ada ria, masih ingin didengar, ingin dilihat kita orang alim, orang yang rajin ke masjid untuk sholat berjamaah. Namun ketika seiring dan waktu kita sering bersolat berjamaah di masjid, tidak meninggalkannya, baik dalam keadaan kita repot ataupun kita dalam lapang, tetap kita sholat berjamaah di masjid, memakmurkan masjid. Niscaya sedikit demi sedikit rasa ria, rasa ujub, rasa ingin didengar, ingin dilihat oleh orang akan dikis dengan sendirinya. Disitulah dengan ikhlas akan terbangun, terbina dengan baik dalam sebuah proses. Maka bermohon kepada Allah dengan 3 hal, wabil khusus setelah sholat fardu kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu dan manfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita dawamkan dalam doa-doa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innus alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, ahlul birri wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala al-anwar wa sil asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil jazar sayyidina wa maulana Muhammad mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Al-ifdali ayyuhal hadirun, usi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hayya qala Allah ta'ala fil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakran fi na'mika fi masjidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baina hadha al-dunya khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.